Selamat pagi semuanya. Kita 1 minggu sudah disajikan dengan online briefing dari mulai copy trade, kemudian auto chartis, kemudian market mover, dan analisa intermarket. Hari ini kita coba untuk membahas satu indikator klasik ya, yang sudah diketahui banyak trader, yang juga digunakan banyak trader. Ini indikator sudah cukup lama sekali kalau kita sudah mengetahui pasar finansial ya, yaitu adalah Bollinger Bands. Nah, sedikit tentang Bollinger Band. Bollinger Band akan membantu kita dalam menentukan volatilitas, kemudian relatif harga, dan masih banyak lagi yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan dari si Bollinger Band ini. Bollinger Band sendiri diciptakan oleh John Bollinger itu pada tahun kurang lebih kalau saya tidak silap ya Pak Dwi 1880 atau 1980-an ya. Begitu untuk mengetahui volatilitas pasar. Dan pagi ini kita akan coba membahas pelan-pelan tentang Bollinger Bands. Yang kita tahu sendiri, Bollinger Band ini adalah salah satu indikator klasik yang sangat terkenal. Ya, yang pertama adalah, apa sih itu Bollinger Band begitu ya? Bollinger Band adalah salah satu tools serbaguna yang banyak dimanfaatkan oleh para trader, yaitu kombinasi dari moving average dan standar deviasi. Kemudian Bollinger Band sendiri itu terdiri dari beberapa komponen sehingga disebut dengan Bollinger Band. Yang pertama adalah moving average. Moving average juga mungkin teman-teman sudah sangat mengenal ya, karena ini indikator klasik yang juga begitu terkenal, di mana si moving average dalam Bollinger Band ini di-set dengan periode 20 dan tentunya yang digunakan adalah simple moving average ya. Kemudian yang kedua adalah kita dalam Bollinger Band mempunyai upper band atau data yang mengukur untuk data di atas dari moving average pergerakannya. Kemudian untuk upper band ini biasanya digunakan standar deviasi 2. Begitu juga dengan lower band ya. Ini adalah data atau band yang berada di bawah dari moving average, sama dengan upper band, hanya bedanya dia berada di bawah dari si moving average menggunakan standar deviasi 2 juga. Nah, untuk setting nanti kita akan coba di MetaTrader kita. Tapi sebelum kita beranjak dari apa sih Bollinger Band ini, saya coba untuk sedikit membahas tentang kenapa sih Bollinger Band atau John Bollinger itu menggunakan setting 20 gitu. Ternyata Bollinger atau John Bollinger itu mengukur data dari time frame daily. Sehingga didapat sehingga didapat 1 bulan hari kerja itu terdapat 20 candle, sehingga itulah yang diukur dari si candle melalui Bollinger Band. Kemudian untuk rumus dan lain sebagainya itu kita bisa melihat di Google ya, atau kita mencari sendiri di Google. Dan penampakan di MetaTrader kita akan begini bentuknya ya. Ini adalah moving average ya, di mana data rata-rata yang dihitung. Kemudian ini adalah upper band dengan standar deviasi 2, dan ini adalah lower band dengan standar juga deviasi 2. Nah, kemudian bagaimana kita menggunakan Bollinger Band ini untuk melakukan transaksi pada pasar. Yang pertama ada playing the band, kemudian breakout Bollinger Band, dan volatility strategi. Nah, playing the band, jika kita perhatikan dari gambar yang kita lihat sekarang, di mana jika kita perhatikan setiap dari pergerakan harga yang menyentuh pada upper band,
dan lower band, serta kembali lagi dan seterusnya mempunyai pola yang sama seperti ini. Ini pada upper band ya, kita bisa memanfaatkan pengambilan posisi jual. Kemudian jika data kembali melewati data rata-rata dan menyentuh dari data yang rendah, kembali kita bisa melakukan posisi beli, dan seterusnya demikian. Inilah cara kita menggunakan Bollinger Band dengan melihat harga yang berada di upper band, kemudian ada penunjuk atau ada tanda-tanda ketidakmampuan harga untuk menembus upper band, maka kita bisa melakukan eksekusi sell. Begitu juga sebaliknya, ketika harga berada pada level lower band, ini tidak juga mampu untuk menembus level lower band, ini kita bisa manfaatkan untuk posisi beli. Kemudian breakout dengan Bollinger Band. Nah, ini sedikit agak berbeda tentunya dengan playing the band, di mana jika kita perhatikan data yang bergerak melalui Bollinger Band, kemudian harga mampu untuk membuat Bollinger Band. Kalau kita perhatikan lagi di Bollinger Band, jika dia mampu breakout, maka si band upper band atau ya yang di atas ya, atau upper band yang kita bilang di sini, ini mengembang. Kemudian yang di bawah juga mengalami hal yang sama, mengembang. Jadi di atas mengembang, di bawah mengembang. Kemudian jika kita perhatikan pada level low sebelumnya, ini mampu terbreak. Nah, di sini si Bollinger Band memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk di pasar. Tentu saja posisinya bukan buy lagi, melainkan posisi sell, karena harga mampu untuk break pada posisi harga sebelumnya. Dan dengan demikian, harga kalau kita perhatikan melalui band yang terjadi di sini, memang betul mengalami penurunan. Sehingga pada kondisi ini kita bisa memanfaatkan untuk sell posisi. Kemudian, jika kita perhatikan kembali, ini break low, kalau ini break high. Nah, kita juga sama cara menganalisisnya, yaitu adanya data yang bolak-balik di area band, kemudian harga mampu untuk keluar dari area high sebelumnya dan terus mengalami penguatan. Sehingga pada posisi ini sama ya, Bollinger Band bawah mengalami pengembangan dan juga Bollinger Band atas juga mulai mengembang, dan harga mampu untuk membreak high dari kondisi harga sebelumnya. Kita juga bisa mampu untuk membuat sebuah keputusan untuk masuk di pasar melalui kondisi seperti ini dengan mengambil posisi beli begitu. Nah, ini adalah pergerakan si harga dengan Bollinger Band jika harga bergerak dalam tren. Menariknya adalah ketika kita menggunakan Bollinger Band untuk menentukan kapan kita masuk, pada saat tren kuat up atau tren kuat down, si simple moving average ini adalah channel kita atau level di mana kita bisa kembali masuk re-entry pada saat kondisi tren kuat naik. Contoh seperti yang kita lihat di gambar, tren sedang bullish ya. Kemudian harga koreksi di level simple moving average, naik kembali, koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi, dan setiap koreksi di sini kita bisa manfaatkan untuk entry kembali pada pasar, tentunya dengan menjaga stop loss kita di area-area rendah sebelumnya. Sebagai contoh, jika kita memutuskan untuk membeli pada level ini, maka tentu saja stop loss ada di level ini. Nah, harga kembali naik, harga kembali lagi koreksi, ini sudah menjadi stop loss kita. Oke, harga kembali naik, koreksi lagi,
ini menjadi stop loss kita. Dan seterusnya begitu. Dan sampai pada saat kita mengambil posisi dan stop loss kita tersentuh, tentu ini ada indikasi bahwa harga mulai mengalami pelemahan. Boleh jadi tren kuat up yang terjadi pada Bollinger Band seperti ini akan berubah arah menjadi trend down. Nah, begitu. Oke, Pak Dwi, sebelum dilanjut ada komentar, silakan Pak. Oke, aplikasi terhadap harga hari ini ada gimana Pak? Oke, satu lagi Pak, sebelum kita aplikasi terhadap harga hari ini. Ini adalah memanfaatkan volatilitas yang terjadi di area Bollinger Band-nya, di mana harga bergerak datar, tapi pergerakannya hanya pada middle band sampai ke upper band atau sebaliknya, dari middle band sampai ke lower band, dan bergerak harga pada kisaran sempit seperti ini. Kita juga bisa memanfaatkan untuk kondisi beli pada level middle dan sell pada level upper band. Tentunya dengan menjaga level stop loss yang kita punyai. Oke, kita masuk kepada MetaTrader kita. Dan perlu diingat, penggunaan setting periode ini akan juga menentukan kita bagaimana kita bisa menggunakan si Bollinger Band. Tentunya, seperti yang dilakukan si Bollinger Band, menggunakan moving average 20. Pakai time frame berapa biasanya Pak Bollinger Band? Langsung saja ke tadi balik lagi. Pertanyaannya menggunakan time frame berapa Pak? Ya, kalau kita ingin menggunakan setting periode 20 sesuai dengan Bollinger Band, tentunya kita menggunakan time frame daily. Karena kalau kita perhatikan dari hari yang tertera dalam satu bulan, hari kerja ada 20 hari kerja, disitulah si Bollinger Band memutuskan menggunakan time frame 20 untuk mengukur menggunakan setting periode 20 untuk mengukur di time frame daily. Nah, kalau kita pakai 1 jam berarti 23 Pak? Atau 24 Pak? 24. Oh 24, kalau 1 jam 24. Karena satu hari kan 24 jam. Jadi dengan menggunakan perbandingan seperti ini kita bisa mendapatkan settingan Bollinger Band yang baik begitu ya, sesuai dengan waktu yang kita gunakan. Mungkin begitu Pak. Jadi kita bisa mendapatkan rata-rata volatilitas pergerakan harga dari upper band ke middle band, kemudian ke lower band, itu sesuai dengan data yang kita inginkan. Kalau kita menggunakan 20 atau setting periode 20, kemudian kita masukkan ke dalam time frame 1 jam kan sudah berbeda akan mengukur datanya. Seperti itu Pak. Oke, diterima Pak, pesannya sudah nyampe. Saya simpulkan saja Pak ya untuk morning briefing kali ini. Bagaimana cara penggunaan Bollinger Band merupakan indikator klasik yang sering kita pergunakan pada masa lalu, kemudian sekarang ternyata masih cukup efektif dipergunakan ke depannya. Ternyata dibagi lagi untuk penggunaan Bollinger Band dengan bertransaksi memanfaatkan play the band, yaitu memanfaatkan harga maksimum dan minimum dari moving average yang terbentuk dari Bollinger Band. Kemudian juga mengidentifikasi breakout yang cukup bagus sehingga mengambil posisi buy stop maupun sell stop di Monex Trader kita, dan juga bisa mengidentifikasi strong trend ya yang terjadi begitu ya Pak Yudi ya. Kemudian juga bisa mengidentifikasi dari volatility yang terjadi di harga hanya dengan mempergunakan Bollinger Band. Saya kira ini penggunaan yang maksimum sehingga mendapatkan hasil yang cukup baik juga apabila rekan-rekan berusaha kali ini dan selanjutnya mempergunakan indikator ini untuk menganalisa secara mudah. Saya kira di Monex Trader juga disediakan indikator Bollinger Band. Di bagian indikator kita bisa langsung plug and play ya mengenai masalah indikator Bollinger Band ini. Demikian morning briefing kali ini. Semoga seluruh informasi dapat bermanfaat.
kemudian yang telah dibawakan oleh Pak Ahmad Yudiawan dari Monex Investindo Futures Cabang Medan. Semoga hari ini merupakan hari yang baik bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat bekerja.